adalah foto dari keluarga besarnya Chong Afi pada saat perayaan ulang tahun Chong Afi, ulang tahun yang ke-60 pada tahun 1920. Nah, yang ini Chong Afinya, kalau yang ini istri ketiga. Jadi kalau istri ketiga Chong Afi ini memang aslinya orang Binjai, orang Sumatera Utara, tapi peranakan campuran antara Tionghoa dan Melayu. Tapi kalau Chong Afinya sendiri memang aslinya itu berasal dari Cina, dari Tiongkok. Merantau ke Medan sekitar umur 17 tahun. Tapi setelah lama di Medan, barulah beliau ini sukses menjadi seorang pebisnis di bidang perkebunan. Nah, jadi kebunnya itu ada kelapa, kopi, karet, tembakau, dan lain sebagainya. Lalu Chong Afi itu bisa menjadi bagian dari sejarah kota Medan karena beliau itu banyak kontribusinya, Kak. Kontribusi untuk pembangunan kota Medan yang pada saat itu yang diberikan oleh Chong Afi. Jadi kalau dari istri yang ketiga, Chong Afinya punya anak 7 orang, 5 laki-laki, 2 perempuan. Anak yang pertama perempuan, Kak. Ini dia anak yang pertama. Ini ya? Iya, ini anak pertama. Ini suaminya, Kak. Suami dari anak pertama. Nah, kalau ini anak yang kedua, ini istrinya. Begitu. Kalau ini anak yang ketiga, ini anak keempat, ini anak kelima, ini keenam, ini ketujuh. Nah, kalau yang ini salah satu anaknya, Kak, dari istri kedua. Jadi dari anak pertama dari istri pertama, iya, kedua, ketiga, begitu. Jadi keseluruhannya 3 istri. Jadi kalau anak itu ikut anak angkatnya itu total kurang lebih 11 anak. Begitu. Jadi yang ini tadi salah satu anaknya Chong Afi dari istri keduanya. Jadi istri keduanya itu dari Penang, Malaysia, tapi lebih dulu meninggal. Kalau rumah ini, rumah kediamannya Chong Afi, dan rumah ini dibangun tahun 1900 sebagai hadiah pernikahan untuk istri ketiga yang ini. Nah, jadi semua foto yang ada di rumah ini yang ditampilkan hanya foto dari istri ketiga aja dan foto dari keturunan istri ketiga. Menyambut tamu yang datang dari Kesultanan Sultan Delhi pada masa itu, pemimpinnya masyarakat Melayu yang ada di kota Medan. Begitu. Jadi sengaja ruangan ini dibuat nuansanya Melayu karena memang khusus untuk menyambut tamu yang datang dari Kesultanan Delhi. Nah, ini ruang tamu yang kedua. Ini untuk menyambut tamu yang datang yang umum, tamu yang lebih umum, terlebih lagi masyarakat Eropa, tamu-tamu yang datang dari Eropa. tamunya ada berapa? Total kurang lebih 3. Ini kan untuk Eropa, ini untuk Kesultanan, satu lagi Ini sebelah sini untuk masyarakat Tionghoa. Oh, ini khusus untuk masyarakat Tionghoa ya? Di belakang kita ini adalah kamar tidur dari Bapak Chong Afi sendiri, gitu. Bapak Chong Afi beserta istrinya. Jadi di kamar tidur ini masih terdapat tempat tidur beliau dan beberapa lemari beliau yang masih asli, Kak, dari dulu, yang masih buatan dari Eropa. Nah, kalau sekarang ini, Kak, kita ini lagi berada di ballroom, ruang dansa. Jadi di sini tempat biasa mereka untuk pesta-pesta, acara-acara, dan untuk tempat berdansa mereka. Di Gitu. sini ya? Iya, di sini tempatnya dengan para tamu kan, tamu undangan, mau baik dari tamu-tamu dari Eropa maupun tamu-tamu dari Kesultanan. Di sini tempat biasa mereka mengadakan acara. Begitu. Jadi di sini kurang lebih seperti inilah ya kan, Kak, konsep atau suasana dari ballroom tadi, ruang dansa tadi. Dan di sini terdapat lampu yang masih asli dari Austria. Ini lampunya masih asli, Kak, dari Austria. Masih asli ya? Masih. Ini juga langit-langitnya ini dilukis, Kak, masih asli. Pelukisnya orang Eropa. Kak, yang ada di ballroom ini foto dari pernikahan anak-anaknya Chong Afi. Jadi beberapa anaknya ada dokumentasinya, kita tampilkan di sini dokumentasi pernikahan anak-anaknya. Jadi kalau yang di sini ini pernikahan dari anak ke-6, kalau yang di sebelah situ, yang ini pernikahan dari anak kedua. Nah, yang ini
anak kedua Chong Afi Ini dari adik-adiknya ya berarti yang bukan, ini beberapa kerabatnya mereka. Ini Kak, ini foto dari anak pertama, putri pertamanya Chong Afi. Jadi di sini putri pertama ketika masih muda, usianya 18 tahun. Di sebelah sana yang paling ujung ketika putri pertama sudah tua. ini putri Pertama Chong Afi. Ini ketika masih mudanya tadi. Istilahnya sebelum dan sesudahnya. Begitu, waktu masih muda dan waktu sudah suaminya orang Taiwan. oh suaminya orang Iya, benar. Pertama, ini suaminya, ini anak kedua, ini anak adik-adiknya, siblings. Adik-adik dari putri pertama dan anak kedua. Nah, jadi yang sekarang kita ini lagi berada di ruang keluarga, Kak. Nah, di sini biasa tempat mereka kumpul-kumpul kan untuk ngobrol, cerita-cerita, tapi yang khusus keluarga aja. Oh, Di ini sini khusus tempat. keluarga aja. Iya, bener, Kak. Nah, jadi kalau sekarang ini, Kak, kita lagi berada di dapur mereka zaman dulu. Nah, bisa kita lihat di sini kurang lebih seperti ini, Kak. Tampilan dari dapurnya mereka zaman dulu masih pakai tungku, pakai kayu bakar, dimasukin dari lubang yang ini kan Kak kayunya, nanti asapnya keluar dari tiang ini cerobong asapnya. Lihat Kak, di sebelah sini ada kayak batu. Nah ini batunya, batu penggilingan untuk buat tahu sama buat tepung dari beras, dari kacang-kacangan. Begitu, jadi ini penggilingannya diputer. kalau yang itu Untuk penggilingan biasa ulekan. Gitu. Ya kalau ini mungkin istilah kalau kita sekarang kan kayak semacam blender iya iya gitu. Kalau mereka kan dulu batu masih bisa penggilingan. digunakan ini Sepertinya masih, tapi Masih mungkin ya, cuman agak ribet iya. Gitu. Sebelah sini bisa kita lihat Kak ada silsilah keluarga dari Chong Afi. Nah, jadi di sini ada Chong Afi-nya, di bawah Chong Afi itu ada Madam Li. Nah, Madam Li itulah Kak istri pertamanya Chong Afi yang tadi dari Cina. Gitu. Jadi kalau Poliong yang di bawah Madam Li, Poliong itu anak angkat. Jadi anak angkat dari istri pertama. Jadi bisa dikatakan dari istri pertama Chong Afi belum sempat punya anak karena kan udah lebih dulu merantau ke kota Medan. Begitu. Tapi memang sudah menikah dengan istri pertama yang di Cina. Begitu. Jadi kalau yang istri keduanya Madam Chiu yang dari Penang Malaysia tadi punya 3 orang anak, tapi kan Madam Chiu-nya lebih dulu meninggal. Setelah meninggal Madam Chiu, barulah Chong Afi menikah dengan istri ketiga yang orang Binjai tadi, yang peranakan. tiga-tiganya itu dibawa Ke Cina, diurus sama Madam Li istri pertama. Begitu. Nah, iya 7 anak, anak pertama sampai anak ke-7 dari istri ketiga yang peranakan. Campuran antara Tionghoa dan Melayu. Begitu, karena istri ketiga kan peranakan. Nah, jadi ini masih cucu ya Kak, masih taraf cucu yang dipajang.